Soul Land 2 Chapter 512. Keterampilan jiwa macam apa itu yang bisa melakukan ini? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan menjawab itu. Namun, ketika jiwanya berdering, Tang Wutong sejenak terkejut saat dia memegang tangannya, dan dia tanpa sadar berbalik untuk menatapnya. Pandangan yang rumit melintas di matanya. Ada beberapa ingatan yang terputus dalam benaknya, di samping kenangan Wang Donger, masa kecilnya, dan apa yang terjadi sesudahnya. Potongan-potongan itu milik Wang Qiwer. Saat ini, Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa yang telah diberikan Wang Qiwer kepadanya, pengusiran spiritual dan demise destiny. Sinar hitam dan putih tiba-tiba muncul di langit, langsung menyerang Yan Shaoze, yang telah dipukul dengan heksagon arai. Hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang bisa melihat sinar hitam dan putih ini. Satu-satunya hal yang dapat dilihat orang-orang yang menyaksikan pertempuran mereka adalah Eye of Destiny-nya, yang telah berubah menjadi hitam dan putih, berkedip samar, dan udara di sekitar mereka sedikit berubah. Yan Shaoze merasa kedinginan mengalir di tulang belakangnya, sementara bulu merinding merebak di sekujur tubuhnya seperti flu yang menggigilnya sampai tulang menjalari tubuhnya. Dia adalah Dou Luo Transcendent, dan indranya sangat sensitif. Perubahan seram itu memberinya kejutan kasar. Kekuatan macam apa itu? Itu tidak mengandung efek ofensif. Tetapi mengapa itu membuat saya merasa sangat khawatir? Tang Wutong menggunakan keterampilan jiwa berikutnya segera setelah Huo Yuhao selesai. Cincin jiwa keduanya berkedip. Setelah itu semua bintik-bintik emas di sayapnya melepaskan bola lampu emas yang meledak ke arah Yan Shaoze. Yan Shaoze dikelilingi oleh api emas yang intens pada saat ini, dan melangkah keluar dari heksagon arainya. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk melukainya dengan keterampilan jiwanya mengingat perbedaan dalam kekuatan mereka. Yan Shaoze melambaikan tangan kanannya ke udara, dan lapisan aneh cahaya keemasan menyelimuti langit. Cahaya Dewi kupu-kupu Tang Wutong menghilang ke kehampaan. Namun, rasa bahaya yang membuatnya merinding sebelumnya masih ada. Apa itu sebenarnya? Keraguan kuat muncul di benaknya. Tetapi dia tidak berani menahan diri karena rasa bahaya yang dia rasakan. Dia mengambil langkah mundur dan meninju ke arah Huo Yuhao. Tampaknya dia hanya sekadar melemparkan tinju ke udara. Tetapi seluruh arena sparring berubah intens saat tinju ini menyerang ke depan. Setidaknya, itulah yang bisa dirasakan Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa seolah-olah ruang di sekitar tinju itu runtuh. Kekuatan terbatas yang tangguh menekannya dari segala arah, dan meremasnya begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini jelas hanya sebuah pukulan di udara, tapi dia merasa seperti tinju muncul di depannya dalam sekejap, dan itu mirip dengan gunung yang besar dan agung yang melesat ke arahnya dengan cara yang tak terbendung. Ini bukan keterampilan jiwa, sebaliknya, itu adalah keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Yan Shaoze. Keterampilan jiwa sempurna menyatu dan tangguh di mana ia menggabungkan semua energi dan kekuatan dalam tubuhnya. Huo Yuhao hampir secara tidak sadar ingin menggunakan 3 keterampilan Haodong tertingginya. Dari keterampilan jiwanya yang diciptakannya sendiri, ia jarang menggunakan Dewi Cahaya, karena itu tidak seberani 3 keahlian Haodong tertinggi. Selanjutnya, menggunakan Dewi Cahaya setelah Donger lenyap akan segera memicu kerinduannya untuknya. Namun, saat dia berusaha untuk fokus dan melepaskan keterampilan 3 ultimate Haodongnya, seluruh tubuhnya sedikit membeku. Sudah lama berlalu sejak dia menemukan 3 keterampilan Haodong tertinggi, jadi dia sangat akrab dengan bagaimana mereka digunakan. Dia bisa dengan sempurna memadukan emosinya, kekuatan, jiwanya, dan kekuatan rohaninya untuk mendapatkan efek yang kuat. Secara teoritis, 3 keterampilan Haodong ultimate-nya harus menjadi lebih kuat dengan Haodong power mendukungnya. Namun, ketika dia mencoba melepaskan mereka, dia menyadari dengan perasaan kaget bahwa dia tidak bisa menggunakannya lagi. Ini adalah masalah kemampuan. Dia benar-benar tidak bisa mencapai keadaan emosional yang dibutuhkan lagi. 3 keterampilan Haodong utama adalah Fist of Remembrance, yang berisi perasaan kebangkitan, pedang kerinduan, yang tidak akan pernah dilupakan, dan akhirnya, The Haodong Palem, yang akan bertahan selamanya. Setiap serangan didasarkan pada, dan selesai, melalui pikirannya yang intens dan kerinduan untuk Donger.
Guo Yuhao pertama-tama harus menyalurkan kerinduan yang kuat akan Donger ketika dia menggunakan 3 keterampilan Haodong tertinggi sebelum dia bisa melepaskannya secara alami. Tetapi pada saat ini, Tang Wutong, yang juga Wang Donger, tepat di sebelahnya. Dengan kekasihnya di sampingnya, bagaimana mungkin ada kerinduan? Seperti yang dia pikirkan saat itu, 3 keahlian Haodong tertingginya menjadi tidak efektif sekarang karena dia telah menemukan Donger lagi. Realitas telah membuktikan hipotesisnya, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan 3 keahlian Haodong tertingginya. Saat ragu-ragu itu sudah cukup untuk serangan Yan Shaoze tiba di depannya. Tang Wutong dan Huo Yuhao telah menyatu kekuatan jiwa mereka, sehingga mereka berdua bertindak sebagai satu. Karena itu, Tang Wutong adalah yang pertama menyadari bahwa ada yang salah dengan Huo Yuhao. Dia pada dasarnya tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan memblokir untuknya. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya, dan cincin jiwa ke-8-nya melintas. Seluruh tubuhnya mulai bercahaya di sepanjang sisi cincin jiwa merah darahnya. Dia mulai memancarkan emas cemerlang yang membawa lingkaran demi lingkaran warna kebiruan. Dia seperti matahari kecil, dengan kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya melenggang di sekelilingnya. Warna emas kebiruan yang intens berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar yang bertemu dengan kepalan tangan Yan Shaoze. Ketika mereka bertemu, ledakan hebat terjadi, membuat seluruh sparring arena bergetar. Berbagai sesepuh yang mempertahankan kubah pelindung harus menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya untuk memastikan bahwa mereka memblokir semua undulasi kekuatan jiwa peledak di dalamnya. Yan Shaoze muncul dari ledakan. Sementara Tang Wutong terhuyung mundur dan jatuh ke pelukan Huo Yuhao. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan mereka telah menyebabkan semua warna mengering dari wajahnya yang cantik. Meskipun dia tidak terluka parah, kekuatan jiwa di tubuhnya telah gusar. Dan riak dari daya Haodong mereka berarti dia dan Huo Yuhao bisa merasakan darah mereka melonjak. Sementara itu, ekspresi terkejut muncul di mata Yan Shaoze. Serangan Tang Wutong tidak sesederhana itu. Meskipun dia berada di atas angin, Yan Shaoze masih bisa merasakan kekuatan jiwanya bergetar setelah berselisih dengannya. Dia harus mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual untuk mendapatkan kekuatan jiwanya kembali terkendali. Kekuatan gegar otak itu, Yan Shaoze adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dan menghabiskan seluruh hidupnya menyelidiki berbagai jenis keterampilan jiwa. Dia bisa langsung tahu apa yang begitu menakutkan tentang keterampilan jiwa yang baru saja digunakan Tang Wutong. Jika bukan karena keunggulan absolutnya dalam hal kultivasi, dan fakta bahwa Tang Wutong tampaknya tidak terlalu akrab dengan keterampilan jiwa ini, hasilnya bisa sangat berbeda. Yan Shaoze adalah ranking 97 Transcendent Douluo, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa mencapai peringkat 90 dengan Haodong Power. Mereka, namun, karena jiwa bela diri mereka sangat kuat, dan karena ada 2 dari mereka, peringkat 90, mereka lebih hebat daripada titlet Douluo biasa. Namun pada akhirnya, jarak di antara mereka terlalu besar. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara Douluo berjudul dan Douluo Transcendent. Jika kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sama, jika Tang Wutong berada di atas angin, maka keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan akan sangat mengerikan dengan kekuatan penuh yang dilepaskan. Temperaturnya tinggi, mengandung unsur cahaya, dan sangat kuat. 3 elemen yang berbeda ini kemudian digabungkan. Tingkat fusi mereka sebanding dengan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Yan Shaoze sepertinya dia bertahan melawan serangan itu dengan mudah. Namun, kebenarannya adalah, sementara dia sangat kuat, dia juga mahir dengan unsur cahaya. Radiant Phoenix miliknya memiliki cahaya dan panas sebagai 2 karakteristiknya yang paling menonjol, sehingga ia memiliki daya tahan alami ketika bertahan melawan serangan Tang Wutong. Tetapi bagaimana jika orang lain adalah lawannya? Situasinya mungkin akan memiliki hasil yang sama sekali berbeda. Dia jatuh dengan lembut, tetapi Huo Yuhao merasakan sakit hati yang hebat. Tang Wutong secara paksa menerima pukulan ini untuknya karena kesalahannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah pada dirinya sendiri karena kesalahannya? Huo Yuhao tanpa sadar melingkarkan lengannya di pinggang Tang Wutong yang ramping. Ketiga matanya bersamaan meledak dengan cahaya. Keinginannya untuk bertarung benar-benar telah dinyalakan. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam. Sebelum meraih Tang Wutong dengan satu tangan,
dan perlahan mengangkat yang lain. 7 cincin jiwanya tiba-tiba menjadi 8, dan badai salju yang hebat dengan cepat turun ke arena sparring. Temperatur arena turun ke tingkat yang sangat rendah hampir seketika, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong menghilang di dalam badai salju. Permaisuri salju, 3 teknik utama, pedang permaisuri, palem permaisuri, dan permaisuri-permaisuri. Ini adalah perpaduan dari The Empress, Chill dan Domain of Ice abadi ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Setelah menyerap manifold Mysterious Ice Essence, suhu yang dapat dicapai oleh Ultimate Ice Huo Yuhao jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Jiwa bela diri Sutong adalah Icheski Snow Lady, dan juga jiwa bela diri dengan Ultimate Ice, tapi dia masih jauh dari Huo Yuhao dalam hal seberapa dingin dia bisa membuat Ultimate Ice. Itu sebabnya dia langsung mengakui kekalahan setelah melihat Huo Yuhao membekukan seluruh permukaan danau lautan dewa. Temperatur lebih dari 200 derajat di bawah nol menembus seluruh sparring arena hampir secara instan, dan bahkan Yan Shaoze menggigil, terlepas dari kultivasinya. Keuntungan yang dimiliki oleh jiwa bela diri pamungkas menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya kultivasi mereka. Bela diri Yan Shaoze adalah Radiant Phoenix, dan mahir dengan cahaya dan api. Paling tidak, Ice Ultimate Huo Yuhao bisa melawan elemen apinya. Tidak peduli seberapa dalam atau liar Radiant Phoenix miliknya, api yang diberikan oleh jiwa bela dirinya mengandung api cahaya, bukan api terbesar. Karena itu, dia tidak memiliki keuntungan melawan Ultimate Ice Huo Yuhao. Yan Shaoze menjadi serius untuk pertama kalinya. Dia bisa merasakan bahwa Huo Yuhao sepenuhnya terkonsentrasi pada saat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan takut pada Huo Yuhao, yang masih anak-anak di matanya. Namun, perasaan bahaya dari sebelumnya masih belum hilang dan tampaknya mengganggu dirinya. Ini membuatnya sedikit lebih berhati-hati, karena yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Api Phoenix menyala keluar dari Yan Shaoze. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Dalam pelajaran Shrek Academy tentang pertempuran guru jiwa, ada kelas tentang keuntungan. Hal pertama yang harus dilakukan Master Jiwa ketika bertarung satu sama lain adalah melepaskan kekuatan dan kelebihan masing-masing sebanyak mungkin untuk menekan lawan mereka. Apa keuntungan terbesar Yan Shaoze melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong? Kekuatan jiwanya. Ada celah yang tak dapat diatasi dalam jajaran kekuatan jiwa mereka. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa elemennya tidak menguntungkan, dia masih memilih untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa tanpa ragu-ragu. Sebagai Douluo Transcendent peringkat 97, ia mengandalkan kekuatan-kekuatan jiwanya untuk secara instan memperluas api Radiant Phoenix-nya. Arena sparring hanya sebesar itu. Sebagai Douluo Transcendent, ia sepenuhnya mampu menutupi sepenuhnya dalam nyala api Phoenix-nya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao secara alami tidak lagi dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan dengan demikian akan dipaksa masuk ke tempat terbuka. Selanjutnya, Yan Shaoze akan meluncurkan serangan serba terhadapnya dalam proses tersebut. Tetapi sesuatu yang mengejutkan Yan Shaoze ketika dia berusaha untuk melakukannya. Ketika Phoenix-nya berkobar keluar, dia menyadari bahwa mereka tidak segera melelehkan kepingan salju yang menari-nari di udara ketika mereka bersentuhan satu sama lain. Faktanya, bukan saja mereka meleleh perlahan, tetapi mereka juga memancarkan kedinginan yang hebat dalam proses itu, yang menyebabkannya mengeluarkan lebih banyak energi untuk nyala api Phoenix-nya yang telah dia hitung. Apa yang terjadi? Yan Shaoze telah menyalurkan lebih dari 60% dari kekuatan jiwanya, tetapi api Phoenix-nya hanya berhasil memperpanjang 5 meter darinya. Selain itu, semakin mereka terus berkembang, semakin banyak kepingan salju yang mereka temui dari Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao, dan semakin dingin udara dingin yang dilepaskan oleh kepingan salju itu. Yan Shaoze dengan cepat menyadari bahwa, yang mengejutkannya, dia telah ditekan, dan bahwa Huo Yuhao sebenarnya menggunakan kualitas kekuatan jiwanya untuk menekan keuntungan kultivasinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Penggabungan jiwa bela diri mereka seharusnya hanya memberi mereka kekuatan dari judul Douluo yang baru dicetak. Bagaimana Ultimate Ice-nya bisa begitu kuat? Tang Wutong tidak memiliki kemampuan tipe S. Jika Yan Shaoze bisa melihat keadaan Huo Yuhao saat ini, dia akan mengerti mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
Rumput es anise misterius bintang bergoyang lembut di atas bahu Huo Yuhao. Sementara 4 siluet lainnya melayang di belakangnya. Kelima spiritnya saat ini membantunya. Dari 5 roh besar Huo Yuhao, Skydream Ichewon memiliki kemampuan tipe es dan kekuatan spiritual. Sedangkan 4 lainnya semuanya memiliki Ultimate Ice. Ketika Huo Yuhao menyatu dengan Raja Beruang Es, Bai kecil tidak hanya menjadi cincin roh dan jiwanya, dia juga meningkatkan kualitas Ultimate Ice-nya sekali lagi. Menurut kata-kata permaisuri salju, suhu terendah yang bisa dicapai Huo Yuhao dengan Ultimate Ice-nya adalah 220 derajat di bawah nol. Suhu ini sudah setara dengan apa yang bisa dicapai oleh permaisuri es ketika dia dalam kekuatan penuh. The Ice Empress telah menduduki peringkat ke-7 di antara 10 binatang buas besar. Meskipun dia tidak setara dengan Ultimate Douluo ketika dia dalam kekuatan penuh, dia belum sejauh itu. Kelima rohnya telah muncul secara bersamaan. Meskipun mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya dengan amplifikasi mereka, mereka masih bisa meningkatkan elemennya sebanyak mungkin. Selain itu, Blizzard adalah keterampilan jiwa yang Ice Bear King telah berikan kepada Huo Yuhao dengan cincin jiwa ke-8-nya. Blizzard bukan hanya keterampilan jiwa normal ketika dipadukan ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice, itu dianggap sebagai keterampilan jiwa terintegrasi yang tangguh yang dapat lebih diperkuat oleh rohnya. Inilah sebabnya mengapa ia berhasil mencapai tingkat penindasan tertentu terhadap peringkat 97 Radiant Phoenix bahkan Yan Shaoze. Senyum tipis perlahan-lahan muncul di wajah Yan Shaoze saat dia merasakan tekanan memancarkannya. Dia mengangguk ringan dan berseru, "Bagus, sangat bagus." Lagi pula, Huo Yuhao yang lebih kuat adalah, dia lebih bahagia. Pertempuran latihan ini awalnya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Huo Yuhao. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Yan Shaoze tiba-tiba menjadi khusyuk. Dia meletakkan satu tangan di atas yang lain, dengan telapak tangannya saling berhadapan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi benar-benar keemasan. Seperti ketika dia membela diri melawan shock spiritual Huo Yuhao. Yang berbeda kali ini adalah rona keemasan lembut berasal dari dantiannya, dan seekor Phoenix kuning kecil tampak bermain-main di depan dantiannya. Begitu Phoenix emas kecil ini muncul, nyala api Phoenix-nya, yang pada awalnya ditekan, tampaknya hampir menjadi material dan mencair saat mereka berkobar ke arah luar. Kali ini, setiap kepingan salju yang disentuh cairan emas segera menguap. Suhu yang sangat tinggi yang dibawa oleh cairan emas ini segera menghilangkan suhu rendah yang disebabkan oleh Ultimate Ice Huo Yuhao, serta segera mengalahkan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya. Menerima kejutan yang kasar, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menarik domainnya. Dia hampir langsung menyadari bahwa jika ingin terus mempertahankan Snowy Dance of Ultimate Ice, bahwa kekuatan jiwanya akan sepenuhnya dikeluarkan dalam hitungan detik. Dan dia mengeluarkan kekuatan Haodong, yang bukan hanya miliknya. Yan Shaoze muncul kembali di depan mereka, sebelum melihat Huo Yuhao dan mengangguk dengan lembut ketika dia berkata, "Adik junior, kualitas Ultimate Ice Anda cukup mengesankan. Apa yang kamu rasakan?" Huo Yuhao terkejut sejenak, tetapi ekspresinya cepat berubah agak ketika dia berkata, "Kamu menggunakan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri untuk menambah keterampilan jiwa dan kekuatan jiwamu sendiri." Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, "Ya, ini adalah teknik yang saya buat beberapa tahun yang lalu dan diandalkan untuk menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Anda harus memahami ini sedikit lebih banyak, meskipun alat jiwa berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat di dunia saat ini. Masih ada potensi tak terbatas dalam penguasa jiwa yang menunggu untuk ditemukan." Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui dengan hormat. Dia tahu bahwa Yan Shaoze memberinya bimbingan dengan statusnya sebagai kakak seniornya. Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu tidak harus sedih. Saya menggunakan kekuatan inti jiwa saya ketika saya memecahkan domain Anda sekarang. Jiwa bela diri es tertinggimu belum memiliki inti jiwa. Kualitas jiwamu juga tidak terkonsentrasi seperti milikku. Selain itu, skill jiwaku yang diciptakan sendiri menambah api Radiant Phoenix-ku dan meningkatkan kualitas skill jiwaku secara instan untuk mencapai efek seperti itu. Apakah Anda mengerti ketika saya mengatakannya seperti ini?" Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze. Dan dia tampaknya memahami sesuatu.
Namun pada saat yang sama tidak cukup bisa menemukan apa itu meskipun berusaha sekeras yang dia bisa untuk memecahkannya. Yan Shaoze tersenyum. Baiklah, itu sudah cukup untuk hari ini. Kita mungkin tidak belajar banyak jika kita menjadi tamak akan lebih banyak. Saya tahu bahwa kekuatan Anda dan Tang Wutong belum sepenuhnya dilepaskan. Tetapi saya harap kalian berdua akan semakin meningkat selama 3 tahun ke depan. Lain kali kalian berdua menantangku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Terima kasih telah memenuhi permintaan kami. Kakak senior tertua. Huo Yuhao berlutut di depan Yan Shaoze. Meskipun Yan Shaoze tidak banyak bicara kepada mereka, apa yang dia katakan dan pertarungan yang mereka lakukan sudah cukup menguntungkannya. Orang yang paling mampu membimbing dan menasihati Huo Yuhao di Akademi Shrek bukanlah Penatua Xuan, melainkan Yan Shaoze. Alasan untuk itu adalah karena Yan Shaoze dapat dianggap berasal dari generasi yang sama dengan Huo Yuhao, karena mereka berdua adalah murid Penatuamu. Namun, Yan Shaoze telah menjadi murid Penatuamu jauh lebih awal daripada yang dimiliki Huo Yuhao. Jadi dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kemampuan Penatuamu. Karena itu, Huo Yuhao perlu waktu untuk mencerna apa yang baru saja ia pelajari dari pertempuran yang baru saja mereka lawan. Penatua Xuan membuka kubah pelindung dan berjalan menuju Yan Shaoze dengan senyum tipis di wajahnya. Kenapa kamu tidak memberi 2 orang rekan itu sedikit tekanan lagi? Yan Shaoze balas tersenyum dan berkata, terkadang, terlalu banyak tekanan bukanlah hal yang baik. Yuhao tidak butuh tekanan sekarang. Dia bisa merasakan bahaya dengan jelas seperti apa adanya. Dia pasti merasakan dan belajar banyak hal dari pertempuran kita. Selanjutnya, dan terus terang, saya agak takut pada anak ini. Dia memberi saya yang bagus, dan saya masih tidak yakin mana salah satu dari kemampuannya memberi saya merinding. Itu memberi saya rasa bahaya yang kuat. Bahkan jika aku bisa sepenuhnya menekannya jika kita melanjutkan, aku takut tertangkap basah, dan akhirnya aku akan kalah. Petik 2. Penatua Xuan menatap Yan Shaoze. Ekspresinya berubah menjadi kejutan. Kamu takut kalah? Yan Shaoze memaksakan senyum sambil berkata, ya, lagi pula, aku tidak bisa melukai mereka. Dan mengingat fakta bahwa aku tidak bisa melepaskan gerakan pembunuhan, aku mungkin benar-benar terluka jika kedua anak itu bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Saya tidak tahu apa yang Yuhao gunakan pada saya, tetapi rasa bahaya itu masih ada, bahkan sekarang. Petik 2. Penatua Xuan terkekeh dan berkata, saya merasakannya juga. Anak ini benar-benar sangat berbeda. Dia telah berdiri pada level yang sangat berbeda sejak dia menerobos dan mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Saya hanya berharap dia berhasil tumbuh secepat mungkin. Petik 2. Yan Shaoze melanjutkan. Saya khawatir kita menjadi kontraproduktif dengan memaksanya tumbuh terlalu cepat. Karena itu, saya tidak akan memberi mereka tekanan lagi. Yuhao telah berhasil mencapai standar luar biasa dengan Ultimate Ice-nya, dan itu mungkin ada hubungannya dengan spiritnya. Suhu Ultimate Ice-nya juga yang terkuat yang pernah kulihat. Paling tidak, itu tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah akademi. Jika saya tidak menggunakan Primordial Phoenix Flames saya mungkin tidak bisa menyentuhnya. Saya ingin melihat standar yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa es tertingginya setelah ia mendapatkan inti jiwanya. Dari apa yang bisa kukatakan, bahkan tanpa menggunakan Haodong Power miliknya dan Tang Wutong, dia seharusnya bisa memberikan pertarungan yang bagus dengan judul Titlet Douluo. Petik 2. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, dia seharusnya dapat tumbuh dalam waktu 3 tahun. Namun, saya tidak yakin apakah 3 kerajaan asli benua itu akan dapat bertahan selama itu. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera mengembalikan paviliun Dewa Laut setelah mereka pergi. Sama seperti Yan Shaoze telah meramalkan, mereka berdua memiliki beberapa wahyu dari pertempuran yang baru saja mereka lawan, dan perlu menginternalisasi apa yang telah mereka pelajari sesegera mungkin. Selain itu, Huo Yuhao tidak bisa menggunakan 3 keterampilan Haodong Ultimate lagi, yang memiliki efek yang cukup padanya. Dia perlu membuat beberapa penyesuaian pada gaya bertarungnya, karena dia tidak bisa menggunakannya lagi.
Menggabungkan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri dengan mereka yang berasal dari cincin jiwa adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi Huo Yuhao. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah disentuh oleh kurikulum Akademi Shrek. Berdasarkan kemampuan yang baru saja ditampilkan Yan Shaoze, itu mungkin teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh Soul Douluo, setidaknya. Jadi, ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk mulai belajar tentang konsep semacam itu. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang memiliki wahyu. Tang Wutong juga sama. Mereka berdua kembali ke kamar Huo Yuhao dan menyilangkan kaki mereka di tempat tidur, menyatukan kedua telapak tangan mereka. Mereka menyalurkan kekuatan Hao Dong saat mereka berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi bersama sejak penggabungan jiwa bela diri mereka. Dibandingkan dengan sebelumnya, Hao Dong power mereka jauh lebih padat dan lebih lebar. Huo Yuhao segera merasakan kekuatan jiwanya membaik, dan juga esensi es misterius berjenis dalam tubuhnya yang hampir sepenuhnya berasimilasi. Apa Yan Shaoze tidak tahu adalah bahwa alasan utama untuk tingkat peningkatan Ultimate Ice yang cepat dan suhunya yang rendah adalah karena Manifold Mysterious Ice Essence. Huo Yuhao tidak melepaskan kekuatan penuhnya selama pertempuran latihan, juga tidak benar-benar melepaskan rohnya, yang juga perlu dianggap sebagai bagian dari kekuatan bertarungnya. Roh-roh Huo Yuhao berbeda dari yang dimiliki oleh kebanyakan guru jiwa. Kesadaran roh-rohnya telah distabilkan melalui Manifold Mysterious Ice Essence, sehingga mereka sendiri memiliki tingkat kekuatan tertentu. Begitu mereka dilepaskan sepenuhnya, mereka akan dapat saling mendukung dan melengkapi. Ditambah lagi, dengan jumlah pengalaman yang dimiliki oleh permaisuri salju dan permaisuri es, mereka mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama melawan Yan Shaoze. Meskipun mereka tidak mungkin mengalahkannya. Huo Yuhao dan Tang Wutong menempatkan telapak tangan mereka terhadap satu sama lain. Setelah itu kekuatan jiwa mereka berdesir dan bergelombang terus-menerus di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat secara mencolok dengan setiap sirkulasi. Meskipun seorang master jiwa membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk meningkatkan peringkat kultivasi mereka bahkan dengan satu peringkat setelah mereka menjadi Soul Douluo. Huo Yuhao masih merasa bahwa ia akan dapat mencapai ambang menjadi Douluo berjudul selama 3 tahun berikutnya dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri pamungkas, begitu ia menjadi titel Douluo, ia akan memiliki kekuatan untuk menantang Douluo Transcendent yang normal dengan hanya mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya. Seiring waktu terus berlalu, Huo Yuhao tetap benar-benar tenggelam dalam wahyu dan kesadarannya. Emosinya terus-menerus berdesir saat dia melakukannya. Tang Wutong adalah donger, dan dia kembali di sisiku. Hanya dengan satu pikiran itu memberi Huo Yuhao banyak kejernihan emosional. Meskipun dia telah kehilangan 3 keterampilan Hao Dong Ultimate-nya dalam proses, dia tidak menyesali apapun bahkan untuk 1 detik. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia atau terkejut daripada kekasihnya kembali kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, ia dengan cepat menyadari betapa pentingnya emosi untuk keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Emosi dianggap sebagai bagian dari kekuatan spiritual. Namun pada saat yang sama, mereka tidak setara. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan asal yang muskil. Saat itu, alasan paling penting di balik Tri Ultimate Hao Dong keterampilannya begitu kuat adalah karena mereka mengandung emosinya yang kuat. Pada saat yang sama, dampak dan efek residu yang timbul setelah menggunakannya juga berasal dari emosinya. Karena emosi dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Apakah itu berarti bahwa saya dapat menggabungkan emosi saya ke dalam keterampilan jiwa yang saya temukan sendiri sekarang karena saya telah kehilangan 3 keahlian Hao Dong utama saya? Dewi Cahaya tidak diragukan lagi adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri oleh Huo Yuhao. Kebenarannya adalah dia telah mengadaptasi Tri Ultimate Hao Dong skill darinya. Jadi, sekarang dia tidak bisa menggunakannya lagi. Sepertinya dia harus berusaha lebih keras lagi ke Dewi Cahaya. Emosi yang diandalkan oleh 3 keahlian Hao Dong tertingginya adalah kerinduan dan kerinduan. Sekarang Wutong sudah kembali di sisinya. Perasaan itu harus berubah. Tetapi menjadi apa? Cinta. Ya, cinta adalah jawabannya. Pikiran ini baru saja muncul di benak Huo Yuhao ketika dia tiba-tiba merasakan getaran kuat di laut spiritualnya. Pada saat berikutnya,
Cinta dalam hatinya segera membanjiri Tang Wutong seperti gelombang pasang. Bingkai indah Tang Wutong gemetar sedikit dalam menanggapi. Laut spiritualnya awalnya sangat berantakan dan kacau. Karena ingatan Wang Donger baru dibangunkan beberapa waktu yang lalu. Dan dia belum berhasil sepenuhnya mengintegrasikan ingatan masa kecilnya. Dia merasakan hati dan tubuhnya bergetar kuat ketika dia dirangsang oleh perasaan cinta Huo Yuhao yang intens. Dan sedikit kemerahan muncul di pipinya ketika bibirnya perlahan-lahan miring ke senyum tipis. Perasaan cinta yang lebat ini melintas dalam benaknya mirip dengan harta alami yang paling kuat ketika mereka memelihara laut spiritualnya dan mendukung penyatuan ingatannya. Cinta adalah gagasan untuk selamanya. Hanya cinta yang bisa benar-benar bertahan selamanya. Apakah dia Wang Donger atau Tang Wutong tidak masalah, namanya hanya label. Tang Wutong bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Donger, karena ingatannya belum sepenuhnya menyatu. Dalam hatinya, dia agak takut bahwa perasaannya terhadap Huo Yuhao tidak asli, yang telah menyebabkan dia memiliki sedikit perlawanan terhadapnya di dalam hatinya sejak memulihkan ingatannya. Tetapi pada saat ini, saat dia diliputi perasaan Huo Yuhao yang padat, ingatannya mulai melebur dengan kecepatan yang semakin cepat. Perlahan, seluruh emosi wujudnya mulai berubah saat dia terus-menerus diterpa cintanya. Cinta Wang Donger yang awalnya dalam pada Huo Yuhao dibimbing dan mengambil kursi pengemudi, bergabung bersama dengan cinta yang dipancarkan oleh Huo Yuhao. Kekuatan Hao Dong mereka diam-diam disublimasikan, sementara cinta mereka terus beriak dan berombak menjauh dari dan karena sublimasi itu. Mereka tidak hanya menyatukan jiwa bela diri mereka lagi, emosi dan semangat mereka juga menyatu. Inilah arti sebenarnya dari bersatu untuk menjadi satu. Ketika Huo Yuhao merasakan cinta balasan datang dari Tang Wutong, dia sangat gembira. Cinta adalah perasaan yang saling menguntungkan, sehingga hanya dengan cinta yang saling cinta itu dapat terus menyublim dan berkembang. Pada saat ini, jenis cinta yang dirasakan Tang Wutong dan Huo Yuhao adalah jenis cinta sublimasi. Emosi mereka yang meluap-luap mulai melingkari hati dan jiwa mereka, dan lingkaran cahaya putih samar muncul di sekitar tubuh mereka. Undulasi lembut bisa segera terlihat saat tubuh mereka terkelupas cahaya. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan roh mereka dibilas dan disiram dalam perasaan cinta yang pekat. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwa mereka berubah. Dan cahaya, keemasan dari dalam trisula di dahi Tang Wutong mulai beredar di dalam tubuhnya. Transformasi aneh juga mulai terjadi pada kekuatan jiwa dan aura Huo Yuhao. Aku mencintaimu, Donger, aku mencintaimu, Wutong. Suara Huo Yuhao dipenuhi dengan cinta yang bergema di dalam benaknya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa arwahnya segar kembali. Dan pada saat berikutnya merasakan kekuatan rohaninya tampak meninggalkan tubuhnya. Dia pernah mengalami perasaan serupa sebelumnya, tetapi saat itulah dia menyalurkan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya. Sekarang setelah kekuatan rohaninya berada di dunia material konkret, kekuatan rohaninya meninggalkan tubuhnya bersama dengan rohnya tidak berarti ada yang salah. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Huo Yuhao mempelajari dirinya dengan cermat, hanya untuk menyadari dengan keheranannya bahwa bukan kekuatan spiritualnya yang meninggalkan tubuhnya. Sebaliknya, itu adalah semangatnya sendiri, yang sebenarnya meninggalkan tubuhnya. Ya, hanya rohnya, tanpa kekuatan spiritual yang menyertainya. Roh manusia sangat lemah, begitu mereka meninggalkan tubuh seseorang, mereka akan terus menghilang. Saat dia menyadari arwahnya meninggalkan tubuhnya, dia dengan cepat menyadari bahwa ada juga lapisan putih samar di sekeliling arwahnya yang sepertinya melindunginya agar tidak menghilang. Dengan semangatnya saat ini di udara, Huo Yuhao bisa melihat Tang Wutong dan dirinya sendiri dengan telapak tangan saling menempel, berkultivasi. Cahaya putih lembut mengelilingi tubuh mereka, dan Huo Yuhao masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi mereka yang sublimasi, meskipun saat ini memandang rendah dirinya. Apa yang terjadi? Mengapa roh saya meninggalkan tubuh saya sendiri? Huo Yuhao berusaha mengendalikan dirinya dan kembali ke tubuhnya. Tetapi dia menyadari betapa terkejutnya dia tidak bisa membuat arwahnya bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, semacam kekuatan aneh muncul di ether daripada langsung menarik rohnya keluar dari paviliun Dewa Laut. Begitu arwahnya keluar dari pohon emas, itu mulai naik ke langit. Matahari bersinar di luar,
dan menyinari seluruh Akademi Shrek, tetapi sedikit kepanikan masih muncul di pikiran Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan situasi yang aneh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Rohnya telah meninggalkan tubuhnya dan terus naik di udara. Itu bukan perasaan yang hebat. Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin jauh dari tubuhnya sendiri. Meskipun indranya masih terhubung, dia tidak bisa mengendalikan gerakan arwahnya di langit sama sekali. Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi pada saya? Huo Yuhao tidak bisa menemukan jawabannya. Ketakutan yang intens dan kepanikan mulai merasuki benaknya. Dia telah melalui begitu banyak untuk mendapatkan Tang Wutong kembali di sisinya. Namun rohnya masih meninggalkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Tidak. Saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin meninggalkan Wutong. Saya masih harus melindungi dan mencintainya. Ketakutan dan kepanikan yang hebat menyebabkan gelombang riak emosi akut menyebar dari jiwanya. Ketika ia mencoba untuk berjuang keluar dari pengekangan yang mengikat gerakannya. Tepat pada saat itu, aura lembut tiba-tiba menyelimuti rohnya. Aura ini sangat aneh, karena tampaknya ada sejumlah besar emosi murni yang bergelombang di dalamnya. Setelah itu muncul, Huo Yuhao merasakan perasaan yang sangat nyaman melalui rohnya, seolah-olah dia telah tenggelam dalam air hangat. Perasaan bergizi ini membuatnya sangat nyaman sehingga ia ingin mengerang. Semua jejak panik, ketakutan, dan emosi negatif menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, perasaan kecil kenyamanan dan kepercayaan muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Yuhao sangat cerdas. Jika dia setidaknya tidak bisa menebak situasinya, maka dia tidak akan menjadi Huo Yuhao. Aura yang dipenuhi dengan kenyamanan yang telah menyemangati jiwanya segera membuatnya sadar bahwa arwahnya meninggalkan tubuhnya bukan karena kultivasinya sendiri, melainkan beberapa kekuatan eksternal telah secara paksa menarik rohnya dari tubuhnya. Semua perasaan negatif dalam rohnya telah tersapu, sehingga semua yang tersisa adalah benar-benar takjub. Kekuatan seperti apa yang bisa dengan paksa menarik roh saya keluar dari tubuh saya? Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material beton. Selain itu, ia juga memiliki Destiny School milik Wang Qiwer dan skill Destiny Aju di Chation, yang memberinya kekebalan terhadap 3 jenis serangan spiritual per hari. Saat itu, Evillea Tyrant King tidak mampu membunuh Huo Yuhao dengan serangan yang sangat kuat karena ia menggunakan adjudikasi Destiny untuk melarikan diri dengan hidupnya. Namun, kekuatan yang saat ini mengendalikan rohnya telah membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Seberapa kuat lawannya harus mencapai ini? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin mengapa ini terjadi, dia bisa merasakan bahwa siapapun yang melakukan ini padanya harus menjadi individu yang sangat kuat yang tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Lain, orang itu tidak akan menentang.